Kalau kamu mau belajar tentang saham, jangan sampai kamu nggak kenalan dengan rasio solvabilitas atau solvency ratio. Ada yang tahu apa itu rasio solvabilitas? Mending kita bahas langsung aja yuk. Ketemu lagi sama aku Brenda Andrina di Overhead Stock Nanovest. Di episode kali ini yang akan kita bahas adalah seputar rasio solvabilitas. Jika sebuah perusahaan tidak mampu menangani seluruh beban utang, tentu hal ini bisa menjadi pertanda buruk terhadap kondisi keuangannya. Oleh karena inilah, rasio solvabilitas sebuah perusahaan penting untuk dipahami. Rasio solvabilitas adalah rasio yang sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan atau bisnis dalam melunasi segala beban utang jangka panjang, seperti obligasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun disertai bunga atas utang itu. Dengan demikian, rasio solvabilitas merupakan ukuran kesehatan keuangan perusahaan. Apakah bisa bertahan secara finansial dalam jangka waktu yang lama atau enggak? Kalau kamu nonton video sebelumnya tentang rasio likuiditas, ternyata ada persamaan dan perbedaan antara rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Persamaannya, kedua rasio keuangan ini menunjukkan kesehatan suatu perusahaan. Perbedaannya, rasio solvabilitas menawarkan pandangan jangka panjang pada perusahaan, sedangkan rasio likuiditas ini fokus pada jangka pendek. Ada 3 jenis rasio solvabilitas yang biasa diterapkan pada perusahaan. Yang pertama adalah interest coverage ratio. Interest coverage ratio ini mengukur seberapa banyak perusahaan bisa membayar bunga pinjamannya saat ini dengan pendapatan yang ada. Nilai rasio interest coverage yang baik minimal berada di angka 1,5. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah atau di bawah angka 1,5, maka makin tinggi resiko gagal bayarnya. Cara menghitung interest coverage ratio adalah dengan membagi antara pendapatan perusahaan sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan jumlah bunga pinjaman yang perusahaan harus bayar pada periode yang sama. Rasio solvabilitas yang kedua adalah debt to asset ratio. Ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki perusahaan. Rumusnya adalah jumlah hutang dibagi jumlah aset perusahaan. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, terutama di atas 1, ini menunjukkan bahwa perusahaan secara signifikan didanai oleh hutang dan mungkin mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga adalah debt to equity ratio. Ini merupakan rasio hutang terhadap ekuitas yang bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan didanai dengan hutang. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Semakin tinggi rasionya, artinya perusahaan ini mendapat pendanaan dari pemberi hutang, bukan dari pendapatan perusahaan tersendiri. Hal ini cukup berbahaya dan harus diawasi karena perusahaan harus membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Para pemberi hutang atau investor biasanya akan lebih cenderung memilih perusahaan yang debt to equity ratio-nya lebih kecil karena akan tetap aman jika terjadi kerugian. Nah, itu tadi penjelasan tentang rasio solvabilitas. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori Overhead Stock. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah ini. Kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita semua bisa sama Nano.